kateter. Ya, kita langsung aja ya. Langsung antara yang pemasangan kateter sama dengan irigasi ya. Berarti pakaian 3-way. Nah, perhatikan kenapa harus tahu juga? Karena nanti harus pendokumentasian, ya. Ya. Nomor poles cutter di sini. Kelihatan sini? Nomor berapa ini? Kelihatan ya? 18. Kelihatan ya? Ya. Oke. Kelihatan? 18. Oke. Berarti nanti ini pendokumentasiannya French 18. Paham ya? Rubber French 18. Ya, paham ya? Oke. Apalagi? Urine bag. Simpan sini. Urine bagnya pakai. Nanti kalian bisa modifikasi kalau nggak ada hangernya, biasa di rumah sakit pakai apa bilangnya? Hand kasut atau apa ya? Kasa gulung biasanya kan ya. Terus ini, apalagi? Syringe-nya yang ini ya. Apalagi? Aqua steril ini. Ingat ya, kalau kalian pakai kateter set semuanya ada di sini semuanya. Ya, apalagi? Asa steril. Di sini kayaknya. Jadi semuanya pasti ada di sini semua. Terus apalagi? Apalagi? Ada di sini semuanya, apalagi? Di sini semuanya, apalagi? Plaster. Apalagi? Sarung tangan Steril dan? handphone bersih. Jadi ini adalah peralatan-peralatan yang harus kita siapkan. Tambah ini lah, tambah underpad ya. Gini ya, sudah ya. Ini peralatan-peralatannya sama ada kidney machine, kidney tray. Gini ya, ini ada peralatan-peralatan yang harus kita persiapkan untuk pemasangan poles kateter, ya. Ditambah cairan irigasi untuk pasien dengan CBI dan juga bukan ini sebetulnya ini ya. Bapak, izin sebentar ya Pak, saya buka bagian bawahnya ya Pak ya. Seperti ini. Ya. Kita pasang dulu underpad agar Pak diangkat Pak. Maaf. Ya, diangkat ya Pak. Ya. Seperti ini. Simpan di sini. Oke? Apa lagi? Pasang duk steril ya? Iya, pasang duk steril. Ya. Ini untuk kita mengambil ya. Seperti ini. Seperti ini. Ya. Jadi ini semuanya area steril. Kalau misalnya seperti ini bisa di ini. Ya. Ini ya. Oke. Baru kita tanya. Jadi kita harus siapkan semuanya ini sendiri ya. Jadi si syringe-nya seperti ini. Ini juga sama. Lalu kita pasang gloves ya. Jadi dibuka dulu ininya ya. Semuanya.
dan juga pasang ini ya. Di sini tuh ada inner plastik, ya. Jadi jangan dibuka semuanya. Jadi seperti ini. Nih, lihat ya. Ada inner plastiknya ini, ya. Ini inner plastik. Bentar, saya pegang dulu ya. Ini jangan pegang. Nah, kenapa ini ada inner plastik? Nanti ini itu ada keratnya nih, kayak ini. Ya, ada keratnya ya. Jadi ini nanti ini ada ini nih. Dicabut untuk bisa masukkan pelan-pelan. Sehingga nanti ininya ketika urin sudah keluar, ini nggak beleber. Ya. Ya, jadi masuk sendiri baru udah keluar baru kita copotkan, koneksikan ke urin bin. Ya, ingat ya, ini kita cabut tok. Ya. Oke. Nah, gini ya. Lalu kita pasang ini ya. Dan nanti ini ya. Gini ya. Ini areanya masih begini ya. Ambil seperti ini. Ini ya. Kalau belum sempurna kesini aja dulu. Kesini dulu baru pakai. Ininya. Oke. Udah semuanya gini ya. Lalu nanti kita siapkan semuanya ya. Aqua bides ya. Kita buka. Kalau di sini kan ya tadi ya. Nah, berapa banyak yang diambil? Berapa banyak diambil? Kita bisa lihat di sini nih. Nah, jadi berapa cairan untuk bikin balon di sini itu sesuaikan dengan jumlah minimal dan maksimal di ujung kateter ini. Lihat di sini berapa? Lihat angkanya. Berapa angkanya? Sampai oke. Berapa ya? Kelihatan angkanya? Kelihatan angkanya? Ya, di sini kita bisa ukuran dan berapa cairan minimal dan maksimal. Paham ya? Kelihatan? Ada ya? Oke, berarti kalian kalau mau bikin balon di sininya, dia minimalnya harus 30, maksimal 50. Kalau masih itu akan loose. Paham ya? Oke. Jadi kalian simpan aja di sini contohnya. Nah, berarti juga sama. Kalau seandainya dia 30, berarti ininya bukan yang ini. Paham ya? Jadi lihat dulu pakai yang mana. Ini contohnya 20 lah ya, ambil 20 di sini. Ya. Terus ini bagaimana cara penggunaannya ya. Nanti lihat, ini ada yang sudah bagus seperti ini, ada juga yang tadi QI gel tapi sudah ada lidocaine-nya. Ya, nanti kita pakai aplikatornya nih. Nah, itu udah bagus ya, tinggal gini aja ini, pasangnya gini. Tek, udah jadi. Tinggal buka ininya. Tapi kalau nanti kalian punya sediaan dalam bentuk tube kayak odol, ya biasanya ada aplikatornya tuh, ada ujung-ujungnya ini, ya kita pasang dulu di aplikatornya biar nanti kayak bisa masuk ke sini karena kan targetnya ke targetnya. Paham ya?
Oke, sudah di sini. Lalu pasang apa tadi? Duk stereo follow. Ya, kita hanya mengekspos bagian penis saja. Nah, jadi celup bahasa ini doang ya. Jadi ini yang ada di expose ini saja. Ya, jadi cuma ini saja dia di expose. Jelas ya? Jadi ini expose ini aja. Ya, kayak nobar aja. Oke, kalau sudah ya, ini katakan tadi udah ada betadin ya. Oke, kita buat seperti ini betadinnya. Kita desinfektan. Berarti tangan ini kalau sudah pegang penis berarti sudah tidak steril. Jadi boleh tuh, nggak apa-apa ya. Tapi ini steril ya. Oke. Jadi kita akan bersihkan tadi. Kalau tadi laki-laki dia tidak disunat, berarti punya apa tadi? Kulup atau preputium ya. Menurunkan ke bawah. Set seperti ini ya. Kita bersihkan dari meatus uretranya ke bagian belakang gland seperti ini. Buang. Ya, satu kali. Ambil lagi satu lagi ini, ya. Masukin lagi dari seperti ini. Ya. Ini ya. Sampai seperti ini. Sampai bersih. Oke. Kalau sudah, kita akan ambil yang namanya apa yang namanya ini? Kateter. Ambil ininya, ya. Atau boleh ini dulu, atau ini dulu ambil ini. Ini dulu ambil, ya. Buka ininya, ya. Lalu kita masukkan seperti ini. Ini kan tadi udah on ya. Seperti ini, ya. Tegakkan penisnya, ya. Pak, bagaimana Pak kalau seandainya pas ditegakkan dia ereksi? Is okay, nggak masalah. Ya, masukkan seperti ini. Bapak, saya masukkan dulu jelly ya Pak untuk mengurangi sakitnya Pak. Bantu tarik nafas Pak, masukkan semuanya. Ya, masukkan semuanya, sisakan sedikit. Ya, sisakan sedikit. Ya, buat apa? Buat lubrikasi dari ujung kateternya. Ya, masuk seperti ini. Oke, kalau sudah simpan di sini, baru kita buka, ya. Tadi ini kan udah on ya, seperti ini, gitu ya. Ini suaranya lagi. Ini ya, tak seperti ini, buang seperti ini. Lalu kita kasih di ujungnya, ya, dikit aja, sisanya aja kan. Lalu kita masukkan ke dalam penis pasien ya. Bapak bantu tarik nafas ya Pak. Ya. Terus sampai di seperti masukkan ya. Terus ya, sampai masuk, sampai mentok, sampai keluar urinnya di sini nih. Ya. Ketika urinnya keluar seperti ini ya. Ini kan tadi belum kita buka ya. Masih ke sini nih. Pokoknya patokannya adalah bagaimana kita memberhentikan insersinya kalau sudah keluar cairan di sini. Ya, ada ini baru tutup seperti ini, baru kita, nah boleh kita ambil urine bag. Ya, tapi posisi ujung ini ada di bengkok. Ya, ada di kidney tray ya. Baru kita buka seperti ini. Kita tekan di sininya. Ya. Untuk apa? Tidak keluar urine banyak ya. Ini baru kita masukkan seperti ini. Nah. Ya. Seperti ini ya. Bang ini seperti ini. Oke, gini ya. Jadi ini ya, seperti ini. Nah, lalu untuk fiksasi, ini soalnya nggak masuk nih. Harusnya masuk. Masuk. Yuk. Bentar. Ini ya, udah masuk ini buka aja langsung ini. Dulu.
seperti ini ya. Kita masukkan ke sini ya. Gini ya, udah gini. Ya. Terus seperti ini kita akan keluar sini kelihatan ya. Ingat ini tutup juga nih, lihat ya. Ini lihat ininya lihat. Ini tertutup ya. Ini ada lubang nggak di sini? Jangan sampai gini ya. Jadi ininya harus ditutup, ya. Seperti ini, ya. Terus sampai mentok, sampai keluar cairan ya. Baru kita masukkan cairan ini, ya. Ya. Tadi kenapa saya harus bilang tip? Karena buat di sini nih. Ya, kadang tidak pas kalau yang 2R tadi. Ya. Oke, kita masukkan sampai habis sampai ada balon di dalamnya. Dan kita tarik. Ya, kecopot dulu ini biar tahu dulu ya. Lihat ya, seperti ini gambaran kalau seandainya difiksasi. Kita lihat sini ya. Ya. Nah, seperti ini. Jadi, ini sudah sampai di FU ya. Jadi dia akan keluar cairan karena seperti itu. Kenapa ini lumennya besar lubangnya? Karena buat darah yang nanti yang ada pada prostat. Ya kan? Jadi kalau seandainya seperti ini, ya. Lalu kita tarik. Ya. Jadi kita gini, tarik ya. Tarik seperti ini untuk memastikan bahwa dia tidak loose. Makanya kenapa ininya harus minimal 30 atau dengan 50. Kalau dia pasang, Pak, boleh nggak dipasang 100? Boleh, tapi pecah ininya. Paham ya? Paham ya? Oke. Jadi hanya maksimal 50 cc saja. Paham ya? Nah, beda lagi kalau seandainya kalian buat CBA, ya, kira-kira pernah nggak kalian kalau ada perdarahan, berdarah nih, diapain biasanya biar berhenti? Tekan. Nah, ditekan ya. Sama juga. Tadi prostat ada di mana? Di bagian surrounding uretra kan ya. Di bawahnya FU. Ya enggak? Ya, itu yang di resection atau yang di radikal. Nah, berarti bagaimana caranya agar CBI itu bisa ngedep dan pendarahannya tidak keluar banyak. Ya. Jadi kalau nanti dia buat CBI, ditarik dan di fixation, di traction namanya. Ya, tarik, dep, namanya fixation dan traction. Apa? Traction fixation. Paham ya? Itu hanya untuk pasien-pasien POD pertama TURP. Boleh nggak selamanya di traction? Boleh nggak? Boleh nggak selamanya di traction? Boleh nggak? Sini bro, pinjam tangan. Selamanya kan boleh nggak gini? Sakit nggak kalau gini terus? Apa efeknya? Naik? Jelas. Jadi ketika apa indikasinya dia diluskan kalau seandainya cairan yang keluar di bawah ini sudah mulai bening. Paham? Tadi hari pertama boleh di traction karena kita buat ngedep perdarahan yang ada biar dia cepat clot. Tapi kalau sudah mulai dia bening, ini kita luskan. Bagaimana Pak cara tractionnya? Oke, kita ini udah dibuka ya. Kita buka bentar dulu. Bentar ya, sebentar. Kita masukkan dulu. Oke. Ya, set seperti ini ya. Tadi udah dikasih ini udah masuk aja soalnya. Bisa dibuka. Nah. Ada banyak kan saya.
Coba ambil lagi yang kecil ininya, ada nggak di belakang? Harus sampai ke FU. Ya, lalu kita akan berikan balon. Kita lihat, pegang Bro, pegang nih. Wow. Lihat di ujung ini ya. Ini adalah saat kita berikan kondisi dalam pada saat kasih balon. Udah ya. Nah, kita kan tadi mau traksi ya. Sebetulnya kalau dia bukan apa? Bukan apa tadi saya bilang? Bukan CBA, gini aja cukup. Gini aja cukup. Ya. Karena kita tidak ada yang di depth di sini karena kan bukan buat perdarahan ya. Tapi karena tadi kita CBA, lihat ya, ini adalah uretra katakannya ya. Ini adalah prostatnya. Ya. Berarti kita tarik ya sehingga dia kan akan menekan di sini. Ya. Inilah yang namanya deep depth tadi. Nah, berarti kayak gini kan ya. Nah, ini ya. Ini kan ya. Nah, segini kan ya. Nah, ini terpasang polis kan. Terpasang ini juga. Bentar. Gini ya. Sudah seperti ini ya. Nah, ini hanya untuk pemasangan polis tanpa indikasi CBA, ini udah cukup. Ya. Tapi kalau seandainya dia CBA, POD pertama tarik seperti ini. Ya. Fungsinya untuk apa? Ngedep, baru nanti ininya dikasih plester. Tarik seperti ini, atas paha seperti ini. Ya. Oke, untuk penyimpanannya ke sini atau ke sini? A atau B? B, ya. Nggak seperti ini. Kalau gini udah kingkin ya. Apa kingkin itu gini? Ya, ini king namanya. King. Ya. Jadi untuk membuat fiksasinya kita siapkan dulu bantalan di sininya. Ya. Bantalannya apa seperti ini gini ya. Yang kita buat untuk agar pasien tidak iritasi ya, karena ada pasien-pasien yang alergi dengan latex ya. Setelah ditarik seperti ini, seperti ini ya, ini ya. Jadi ini kalau seandainya untuk CBI indication ya, seperti ini. Kita buat lagi ini seperti ini ya, seperti ini. Ya, ininya tarik ya, karena untuk fungsi buat apa tadi? Ngedep ya. Lalu kita simpan di, nah ini ya. Harusnya ini ada bakteri ya, jadi ini kalau nah Pak, bagaimana Pak kalau tadi saya ingin mengambil urin ya, buat apa tadi, urine culture ya, ngambilnya di sini ya. Jadi ini kita kunci pakai forceps, klem forceps, lalu kita buka ininya, kita aspirate ya. Tapi kalau urine normal boleh ngambil dari sini, urine rutin ini. Tapi kalau culture ngambilnya dari sini ya. Klem dulu, baru kita masukkan syringe, aspirate. Jelas? Oke. Selanjutnya, kalau seandainya tadi pasiennya diirigasi, ya diirigasi, ini masukkan cairan irigasinya. Ya, yang tadi saya bilang tadi pakai Y connection. Karena Y connection nggak ada, jadi harus dimasukin. Masukkan ke sini, lalu kita atur flow rate-nya. Ya, biasanya kalau seandainya baru POD pertama, dia di loose. Dicepetin sambil lihat.
Kalau cepetin berarti dia akan masuk ke bagian FU, keluar bagian ini kan ya, di sini akan penuh. Nah, mulai itulah kalian bekerja sebagai seorang perawat urologi. Ya. Within 5 menit penuh. Buang, tulis. Ya. Ganti atas. Jadi ganti atas, ini catat, keluar bawah catat juga. Ya, jadi itu tugas perawat urologi di surgical ward. Makanya biar kalian bisa berlatih dulu, diurin kalian dulu aja, mulai jam 6 besok. Ya, kalau kamu punya kelas ukurnya, pakai aqua saja, kocorkan atau kocorkan itu bahasa Indonesianya, kucurkan, tuangkan, ya, tuangkan. Jadi sudah ada berapa cc. Paham ya? Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, Pak, kapan ini dilepaskan? Kalau seandainya sudah outputnya menjadi warna pink atau jernih, baru kita copotkan ininya. Ya. Jadi diluskan seperti ini. Ya. Ini. Oke? Jelas? Oke. Nah, apa yang perlu kalian perhatikan pada saat udah kan jadinya kan nursing responsibility pada saat pasien terpasang poles kateter. Apa yang harus kalian cek? Aliran urin, apalagi terus? Ada bocor apakah tidak? Tadi nih, ada kasus di sininya kan tadi kan ya, kan Pak, kalau pasien terpasang terpasang poles kateter kan sudah masuk ke FU ya. Kok tapi kenapa ya dia yang merembes di venous uretranya? Nah, ya kenapa? Ya mainkan, ininya mainkan. Kenapa? Kan gini kan tadi ya. Gini kan harusnya ya. Dia kan gini nih. Ini FU. FU kan storage-nya urin ya. Berarti kalau udah ada di sini dan dia di depth seperti ini, berarti kan hanya keluar dari sini doang dong. Ya enggak? Tapi kenapa ya dia kan merembes ke sini? Ya, kenapa? Kenapa merembes? Terlalu berisi. Apa? Kenapa merembes? Ayo. Balonnya Balonnya kurang terisi. Atau ininya terlalu kecil. Paham ya? Makanya kenapa? Ukuran ini kasihnya sekian. Karena biar tadi, ini kan udah dibuat hole nih sama dia. Dia tutup dong, biar dia tidak ada bocor. Karena biar urinnya keluar dari sini doang nih. Tapi kalau seandainya dia masa halus di sini, ini kan kandung kemih di sini nih. Ya enggak? Ya kan? Di sininya akan apa nanti? Bocor ke sini. Paham ya? Makanya kenapa tadi harus tahu dulu praorientasi. Dia cowok, rasnya apa, ukurannya berapa. Biar tahu kalian dan biar maksimal memfiksasinya di sini. Paham ya? Oke. Udah paham? Jelas? Oke. Sekarang bagaimana Pak kalau seandainya udah pasiennya sudah beres diirigasi, pasiennya mau dilakukan up kateter. Ya. Kalau pasang biasanya nursing nggak boleh pasang di luar ya. Tapi kalau di Indonesia kayaknya masih boleh. Tapi yang boleh di luar tuh perawat meng-up poles kateter pada saat pasien mau discharge. Jadi bagaimana nih pasien untuk dilakukan remove poles kateter? Sama persiapannya adalah tadi ada sirisnya. Sama ininya. Selamat pagi Pak, hari ini ada instruksi dari dokter untuk melakukan mencabut atau meng-up atau melepas alat bantu pipis Bapak. Ya, Bapak nanti agak sakit sedikit, Bapak bantu nafas dalam ya Pak ya. Pada saat saya cabut Bapak bantu nafas dalam. Oke, nanti saya akan buang dulu balon yang ada di bagian alat kencing Bapak. Agak sedikit gak nyaman Pak, tolong dibantu tarik nafas dalam ya Pak. Oke, kalau sudah siapkan kidney tray ya. Lalu kita aspirasi lagi. Ingat tadi ya, kenapa kita harus dokumentasikan lengkap? Jangan sampai kalian masukinnya 30,
Kok cuma 10? Ya, berarti ada berapa? Misalnya 20. Kok susah banget Pak, dikeluarin Pak, nggak bisa. Brek aja gitu kan ya. Taunya ruptur uretra. Copot penisnya, nggak gini. Ya, gitu ya. Jadi ininya kalian lakukan seperti ini, ya. Oke, cabut seperti ini, ya. Tadi 30, tadi 20 ya, berarti 20 juga di sini. Ya. Bapak, saya mulai ini ya Pak ya, saya ini ya Pak, ambil cairannya Pak ya. Ya, sudah dibuang ke sini. Ya, kalau sudah kita ingat seperti ini, Bapak mulai saya tarik ya Pak, alat bantu pipis Bapak. Tarik nafas dalam Pak. Terus kamu jaga gini, aduh gimana? Terus gini, gini ya. Oke, sudah selesai Bapak, gitu ya. Gitu ya. Baru kita buang ininya ke dustbin.